Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Jamang dengan NIM A1Q1 20033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas MIT saya, yaitu mata kuliah Praktikum BK Belajar. Di mana yaitu di sini saya membuat tugas rancangan pemberian layanan mengenai konsep diri akademik. Rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling saya menggunakan beberapa unsur, yaitu ada yang namanya komponen layanan. Komponen layanan yang saya pilih adalah layanan dasar. Kedua, bidang layanan. Bidang layanan saya itu yaitu pada bidang belajar. Selanjutnya topik layanan. Topik layanan saya itu mengenai pengembangan konsep diri akademik. Selanjutnya aspek pengembangan. Aspek pengembangan saya itu kematangan intelektual. Waktu pelaksanaan yaitu sekitar Rabu dan Kamis 1 kali 45 menit per hari. Capaian layanan saya yaitu mengembangkan ragam alternatif pengambilan keputusan dan pengatasan masalah secara objektif menggunakan konsep ilmu pengetahuan dan perilaku belajar beserta konsekuensi oleh siswa. Metode yang saya gunakan yaitu metode konseling kelompok. Sasaran layanan saya yaitu siswa SMA 6 Kendari kelas 10. Tahap kegiatan saya selanjutnya kita masuk tahap kegiatan. Yang pertama seperti biasa pendahuluan di sini di mana kita sebagai guru BK atau konselor mengucapkan atau membuka dengan ucapan salam, dilanjutkan dengan doa. Habis itu presensi, guru BK mengecek situasi dan kondisi kelas. Selanjutnya guru BK atau konselor menyampaikan topik dan tema layanan yang akan diberikan. Kenapa ini penting? Yaitu untuk kemudian siswa ini mengetahui apa yang menjadi poin besar kita untuk kegiatan ini. Selanjutnya guru BK atau konselor menjelaskan tujuan layanan dasar dan tugas perkembangan yang akan dicapai oleh siswa. Mengapa ini harus dijelaskan kepada siswa agar kemudian siswa ini menjadi tahu sebenarnya apa yang menjadi tujuan mereka datang atau mengikuti kegiatan ini, dan kira-kira tugas-tugas perkembangan apa yang mestinya mereka capai setelah mengikuti kegiatan ini. Jadi siswa itu mengetahui dasar dari kegiatan ini untuk feedback mereka. Selanjutnya sebelum kita masuk kegiatan inti, guru BK atau konselor sebaiknya memastikan menanyakan kesiapan peserta. Apakah peserta sudah mengetahui apa yang menjadi tujuan layanan dasar, tugas perkembangan ini, tugas kegiatan ini, persoalan tema, apakah siswa bisa lanjut untuk masuk pada kegiatan berikutnya. Baik, kegiatan kedua itu di sini yaitu kegiatan inti. Pendekatan yang kami gunakan atau pendekatan yang saya gunakan yaitu Solution Focus Brief Counseling atau biasa disingkat SFBC. Di tahap kegiatan inti ini ada beberapa tahap. Yang pertama tahap persiapan. Tiap tahap persiapan itu pertama guru BK atau konselor ini menjelaskan tentang konsep perkembangan diri akademik siswa ini. Kira-kira apa sebenarnya konsep diri akademik itu, seperti apa konsep diri akademik. Di sini mulai dipaparkan oleh guru BK itu. Tapi fokusnya bukan di situ. Habis itu kedua, guru dan siswa memperkenalkan diri. Di sini juga saya rasa penting sebelum terlalu jauh melangkah pada kegiatan, baiknya guru BK dan siswa ini harus saling kenal agar terbangun yang namanya asas kepercayaan. Habis itu selanjutnya guru BK memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan SFBC ini, mengenai tahap-tahapannya, kira-kira apa-apa saja yang akan dilalui. Selanjutnya tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan juga ini terdiri beberapa, yaitu yang pertama guru BK seperti biasa guru BK melakukan pengecekan kesiapan, memastikan kesiapan dari siswa ini, apakah siswa sudah siap atau belum dalam melakukan
atau dalam memasuki tahap dari pelaksanaan kegiatan ini. Baik yang pertama itu dalam tahap kegiatan ini ada 7 tahap yang saya gunakan, yaitu yang pertama guru BK mengidentifikasi apa yang menjadi keluhan yang bisa dipecahkan. Ini merupakan langkah awal dan penting dalam tahap konseling, yaitu mengidentifikasi keluhan yang bisa dipecahkan. Nah, tidak hanya memfasilitasi pengembangan tujuan dan intervensi, tetapi konselor juga mempromosikan perubahan. Nah, konseli dan konselor berkolaborasi untuk kemudian membuat gambaran dari keluhan yang menempatkan solusi mereka di tangan konseli. Nah, konselor mungkin bertanya, apa yang menyebabkan Anda membuat janji sekarang, atau mungkin apa masalah yang mengganggu Anda. Pertanyaan-pertanyaan beginilah yang kemudian masuk di identifikasi keluhan yang harus dicari atau harus diketahui. Kedua, yaitu menetapkan tujuan, melanjutkan proses konseling. Konselor berkolaborasi dengan konseli untuk menentukan tujuan yang spesifik, dapat diamati, diukur, dan konkret. Tujuan ini biasanya mengambil salah satu dari 3 bentuk pengubah dari situasi problematis, mengubah tampilan situasi atau kerangka acuan, dan mengakses sumber daya, solusi, dan kekuasaan. Nah, pertanyaan mengandaikan sukses, apa yang menjadi tanda pertama dari perubahan? Bagaimana Anda akan tahu kapan terakhir ini berguna bagi Anda? Nah, pertanyaan-pertanyaan begini yang kemudian masuk di tahap ini. Selanjutnya, ketika merancang intervensi, konselor menggambarkan pada pemahaman mereka tentang konseli dan penggunaan kreativitas strategi terapi untuk mendorong perubahan. Nah, tidak peduli seberapa kecil. Pertanyaan khas pada tahap ini yaitu seperti, perubahan apa yang telah terjadi? Nah, bagaimana Anda membuat hal itu terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan begini yang kemudian masuk di tahap ini. Habis itu kita masuk di tugas strategi yang kemudian mempromosikan perubahan. Nah, di sini konselor menawarkan sebuah strategi. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan untuk mengalami perubahan, untuk mendapatkan perubahan. Bukan hanya konselor yang kemudian menawarkan, tapi konseli harus dapat juga menawarkan kira-kira apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan perubahan. Di situ masuk tahap berikutnya, yaitu perilaku baru yang positif dan perubahan diidentifikasi serta ditekankan ketika konseli kembali setelah diberi tugas. Nah, pertanyaan berfokus pada perubahan, kemajuan, dan kemungkinan dan mungkin termaksud. Bagaimana Anda membuat hal itu terjadi? Seperti tadi, siapa yang melihat perubahan, dan bagaimana sesuatu yang berbeda ketika Anda melakukan itu. Nah, masalah dipandang sebagai eksternal konseling. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada tahap ini. Selanjutnya, stabilitas. Masuk di stabilitas. Stabilitas adalah penting dalam membantu organisasi mengkonsolidasikan hubungan, keuntungan, dan secara bertahap beralih perspektif ke arah yang lebih efektif dan penuh harapan. Nah, selama tahap ini, konselor mungkin benar-benar menahan kemajuan dan kemunduran konseling. Ini memberikan orang waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan mereka, mempromosikan keberhasilan lebih lanjut, dan mencegah berkecil hati jika perubahan tidak terjadi secepat yang mereka inginkan. Kita masuk pada tahap kegiatan terakhir, pengakhiran. Konseli di sini berperan kemudian sering diprakarsai oleh konseli karena keluhan, masalah, atau perubahan kepribadian signifikan. Tahap pengakhiran ini kemudian konselor menutup dengan telah tercapainya berbagai macam tadi tahap-tahap kegiatan. Nah, setelah tahap kegiatan atau tahap pelaksanaan sudah terpenuhi, selanjutnya kita masuk pada evaluasi. Evaluasi kemudian terbagi menjadi 2. Evaluasi proses. Apa itu evaluasi proses? Evaluasi proses di mana kita memperhatikan atau konselor memperhatikan aktivitas siswa dalam mengikuti seluruh langkah-langkah dalam aktivitas kegiatan. Misalnya keaktifan siswa atau keseriusan siswa. Nah, disinilah evaluasi proses itu dilihat. Apakah siswa antusias dalam mengikuti kegiatan ini, atau siswa malah apatis atau diam tanpa memiliki respon
semangat atau respon proaktif dalam melaksanakan kegiatan ini. Kedua, evaluasi hasil. Evaluasi hasil yaitu diharapkan bahwa siswa dapat mengambil keputusan dan pengentasan masalah secara objektif menggunakan konsep pengetahuan dan perilaku belajar yang didapatkan beserta konsekuensinya. Mengapa saya mengambil layanan ini atau masalah ini, menggunakan juga layanan bimbingan kelompok ini, yaitu karena dalam kajian teori yang relevan kaitannya dengan hasil administrasi kami di kelompok 4, saya merekomendasikan layanan yang sesuai dengan hasil pengkategorian di mana siswa SMA Negeri 6 Kendari membutuhkan layanan untuk menunjang pengetahuan dan keterampilan yang berkontribusi terhadap belajar yang efektif di sekolah. Layanan yang saya rekomendasikan untuk pengembangan konsep diri ini yang ada pada indikator pertama kami, kategori siswa memilih penting dan sangat dibutuhkan. Ada juga yang memilih sangat penting. Saya merekomendasikan dengan pemberian layanan konseling kelompok. Alasan menggunakan layanan konseling kelompok sebab kondisi siswa lebih banyak memilih penting dan sangat dibutuhkan serta dapat mempertahankan kondisi tersebut. Terkait hal tersebut perlu adanya pendekatan konseling yang berfokus pada pembuatan atau pengarah solusi. Layanan konseling bisa lebih singkat dan siswa lebih cepat dalam menumbuhkan konsep diri akademik mereka sekaligus dan memanfaatkan sumber daya serta kekuatan dari dalam peserta didik. Pendekatan yang diyakini sesuai untuk mengembangkan konsep diri akademik yaitu konsep ringkas berfokus solusi atau juga dikenal sebagai Solution Focus Brief Counseling atau seperti SFBC. Pendekatan ini saya pilih karena asumsinya yang percaya setiap individu itu sehat, kompeten dan mampu membangun solusi untuk mengubah dan meningkatkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Itu menurut Corey 2015. Konseling ringkas berfokus solusi mengarahkan pembangunan solusi dengan meminimalisir dan menghapus faktor-faktor penyebab konsep diri akademik negatif. Konsep diri akademik perlu ditingkatkan melalui suatu perubahan langsung pada diri individu. Sejalan dengan konsep konseling ringkas berfokus solusi yang meyakini perubahan yang kontinu akan mendukung pengembangan konsep diri yang ke arah yang lebih positif. Selain itu, pendekatan ini senantiasa percaya sebenarnya semua individu mempunyai solusi guna menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Bahwa individu memiliki kemampuan atau potensi untuk menentukan kira-kira jalan apa yang mereka bisa tempuh untuk kemudian berubah untuk mengembangkan potensi akademik mereka. Namun terkadang lupa akan kompetensi mereka karena hanya selalu berkutat dan fokus pada permasalahannya. Keyakinan inilah yang selaras dengan keadaan seorang dengan konsep diri akademik rendah yang selalu merasa bahwa dirinya bermasalah namun tidak mencoba mencari solusi. Melihat kasus ini bahwa memang teori ini mengatakan bahwa solusi itu bisa ditentukan oleh individu atau konseli itu sendiri, tapi ada beberapa juga kemudian siswa yang merasa dirinya tidak mampu menyelesaikan masalah itu sehingga mereka hanya berfokus pada masalah itu tanpa mencoba mencari solusi karena pada dasarnya mereka sudah tidak memiliki semangat atau tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan masalah ini karena perasaan tidak mampu atau perasaan rendah diri. Maka kemudian saya dapat menyimpulkan bahwa layanan yang saya rekomendasikan adalah layanan dasar dengan jenis layanan kelompok. Sebagaimana siswa dapat mempertahankan tingkat kebutuhan dan pentingnya kebutuhan terhadap pengembangan konsep akademik siswa. Layanan dasar yang saya gunakan jenis layanan kelompok juga saya pilih karena memang layanan konseling kelompok ini menggunakan seperti kita tahu bahwa ini menggunakan dinamika kelompok ya, di mana tentu konseli di situ berperan aktif dalam proses penyelesaian masalah yang akan nanti diangkat. Makanya konselor di situ hanya berperan sebagai mediasi atau mediator dari siswa ini, sembari guru juga akan kemudian menjadi stimulus kepada siswa-siswa ini, kepada pelajar, dan pelajarlah yang kemudian akan menentukan pilihannya mereka masing-masing dengan
berbagai dinamika-dinamika atau diskusi-diskusi yang terjadi pada ranah-ranah siswa tersebut. Mungkin itu saja sedikit dari presentasi RPL saya. Sekian saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.